Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan. Semoga dilancarkan segala urusan dan usahanya, dilancarkan rezekinya, diberikan keberkahan baik umur kita maupun rezeki kita. Sedulur, kali ini kita jalan-jalan ke kebun binatang. Ke kebun binatang untuk menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita ke kebun binatang, setidaknya kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita telah ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Nah, manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, ada akal, pikiran, beda dengan hewan. Kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, bisa berpikir, bisa berakal, dan diberikan nikmat yang sangat besar, itu iman, Islam. Kalau hewan kan enggak, ini bedanya. Kalau kita dengan adanya agama menjadi sebab, menjadi jalan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Kalau kita taat, mentaati perintah agama, maka nanti akan bahagia di akhirat. Kalau nggak taat, ingkar, mengkufuri, tidak iman kepada Allah, neraka. Beda dengan hewan. Hewan nggak diberikan itu semua, nggak ada nggak ada aturan. Itu misalnya kucing lah, kucing di sekitar kita itu kucing jantan, kucing betina kawin kemudian punya anak, itu kucing jantan tuh mau memakan anaknya ini. Artinya membunuhnya atau mematikan. Ada binatang lain atau hewan lain ya seperti itu, kawin terus punya anak, anaknya dibunuh jantan, jantan itu merayu lagi betina lagi, kawin lagi, nggak apa-apa gitu. Ada nanti induk betina melahirkan anak, anaknya mengawin ibunya, induknya, nggak masalah. Kenapa? Karena mereka nggak ada aturan, nggak ada agama, nggak apa-apa, nggak melanggar norma-norma perhewanan, perbinatangan nggak. Kalau manusia beda, manusia itu makhluk yang paling sempurna. Ya, ini kita jalan-jalan ke kebun binatang sambil menikmati, sambil melihat-lihat keberadaan di kebun binatang yang sudah dikondisikan, ditempatkan tidak di tempat liar. Kalau di tempat liar kita nggak bisa lihat, bisa-bisa kita diserang oleh binatang buas, hewan pemangsa, predator. Kalau gini kan enggak, sudah ada tempatnya masing-masing, sudah dilindungi dan dibatasi geraknya. Salah satu rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena Allah SWT memberikan kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Saking banyaknya kita nggak mampu menghitung. Itu sudah dinaskan bahwa
jika kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka pasti dan pasti nggak akan bisa. Nggak akan bisa kita menghitung nikmat Allah. Apakah lagi untuk membayarnya, untuk membalas? Pasti nggak bisa. Wong ngitungnya aja nggak bisa, apalagi membalas, apalagi membayar. Wah, ya pasti nggak bisa. Misalkan seseorang punya utang ke ojol atau ke apa, ke ojol, ke pinjol atau ke bank atau ke instansi apa, atau ke seseorang punya utangnya banyak, tahu nilainya, masih ingat, minjam mungkin 1M, 2M gitu. Yang minjam itu tahu nilainya, tapi belum tentu bisa membayarnya. Ini tahu nilainya, belum tentu bisa bayar. Apakah lagi kita tidak tahu berapa jumlahnya? Nggak tahu itu dikarenakan karena saking banyaknya, jadi nggak tahu jumlahnya, saking banyaknya nggak bisa terhitung. Nah, bagaimana membayarnya? Ya pasti nggak bisa. Wong ngitungnya nggak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Tidak kita diperintahkan untuk membayar atau membalas, enggak. Allah SWT hanya memerintahkan kita untuk mensyukuri saja, matur nuwun saja, berterima kasih tok. Nah, enggak itu lain. Untuk matur nuwun itu aja. Begitu maha baiknya Allah SWT. Kita enggak disuruh ngapain, suruh terima kasih, matur nuwun gitu. Terima kasih aja. Nah, kita suruh terima kasih itu kok masih keberatan, masih banyak yang enggak mau itu. Terima kasih loh, bukan suruh ganti. Terima kasih tok itu loh. Enggak mau. Keberatan. Kan ya luar biasa itu loh. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Disebutkan oleh orang alim bahwa cara mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu memberikan atau membagikan sebagian dari nikmat itu kepada yang lain, kepada orang maupun makhluk lain yang tidak mendapatkan atau yang belum mendapatkan. Contohnya nikmat harta, ya kita syukuri dengan cara berzakat, infak, sedekah. Nikmat kesehatan, gimana cara mensyukuri nikmat kesehatan? Yaitu dengan cara menggunakan nikmat itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Nikmat tangan, ya kita gunakan apa yang Allah perintahkan dalam tangan kita itu, untuk tangan kita itu apa, dan jangan melakukan apa yang Allah larang. Nikmat mata begitu juga, lihat yang boleh diperbolehkan, jangan lihat yang tidak diperbolehkan. Simple kan? Ya kalau nikmat atau rezeki, maka spontan kita kan membayangkan itu kan harta, kebendaan. Walaupun hakikat itu sebenarnya tidak itu aja. Nikmat kesempatan, nikmat kenyamanan, nikmat kita tenang, itu nikmat semua. Kita nikmat bisa ibadah dengan tenang, dengan lancar, itu nikmat. Nggak bisa kita bayangkan saat ini saudara-saudara kita di Palestina sana, bagaimana mereka mengamalkan sholat saja, sholat 5 waktu. Dan ketika sholat ada suara dentuman dan segala macam, terancam, nggak tenang, was-was atau bagaimana, bisa-bisa ketika sedang lengah nyawa melayang, syahid. Lah kita ini tenang, nggak ada yang ganggu, mau sholat kapanpun, dimanapun, santai, enak gitu. Ini satu nikmat. Banyak nikmat-nikmat sehingga nggak mungkin kita bisa minta. Nah, berkenaan dengan nikmat rezeki harta,
itu Rasulullah pernah bersabda begini. Beliau mengatakan, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat dari kaca. Semua benda yang ada di luar kamar itu terlihat dari dalam, dan semua benda yang di dalam terlihat dari luar. Kemudian para sahabat ini yang mendengarkan bertanya, ya Rasulullah, itu untuk siapa ya Rasulullah surga seperti itu? Kemudian beliau bersabda lagi, melanjutkannya, untuk orang-orang yang berkata manis. Maksudnya ketika berbicara tidak masam, tidak muka masam, tidak cemberut. Memberi makan kepada orang lain, terus selalu berpuasa dan sholat tahajud pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Dulur, Rasulullah menyampaikan tentang surga yang beliau ceritakan seperti itu, dan untuk siapa? Dan Rasul sampaikan bahwa itu untuk orang-orang yang berbuat baik, yang ketika berbicara tidak bermuka masam, dengan ceria, dengan senyuman. Dalam Islam, kebaikan sekecil apapun itu merupakan sedekah, dianggap sedekah, bersedekah ya. Itu kebaikan sekecil apapun, bahkan muka yang ceria kepada orang lain ketika berbicara itu merupakan sedekah, merupakan satu kebaikan. Ada sahabat namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulu Yahudi dan masuk Islam itu akhir-akhir. Artinya dia mengatakan ketika menjelang wafat Rasulullah ataupun setelahnya. Ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, ada di Madinah. Terus saya itu mendatangi beliau. Terus saya melihat wajahnya itu yang penuh berkah, wajah yang luar biasa. Saya berpikir dalam hati, tidak mungkin wajah ini wajah pembohong, tidak mungkin orang ini bohong dengan wajah seperti itu. Terus beliau itu bersabda, yang pertama-tama dia itu mengatakan begini, wahai manusia, sebarkan salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahmi. Kemudian pada malam hari kerjakan sholat ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dia mengingat itu, dia pertama supaya menyebarkan salam, ucap salam, uluk salam. Kemudian memberi makan, sambung tali silaturahmi, menyambung perseduluran, kemudian sholat malam. Bisa amalkan itu, maka akan masuk surga dengan selamat. Itu yang disampaikan. Jadi sedulur, inilah pentingnya kebaikan. Walaupun hanya salam, hanya menyebarkan salam itu merupakan satu kebaikan, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bila kita ketemu saudara, ketemu orang lain, pernah salam, baik assalamualaikum walaupun yang lainnya, artinya bermuka ceria, tanggap atau gimana ya bahasanya. Kalau sekarang kan di tempat kita seakan-akan mengucapkan assalamualaikum terasa agak janggal, ya tidak masalah, karena Rasulullah juga nggak selalu salam kepada sahabat, tidak selalu itu enggak. Ada juga hanya langsung menegur, gimana kabarnya, ini penting. Ya kalau kita di sini di Indonesia ini kadang salam, kadang enggak, ya enggak masalah.
langsung gimana kabarnya atau gimana kabar, atau artinya senang, itu muka ceria, tidak muka masam. Karena muka ceria, muka masam muka ceria ini merupakan satu kebaikan, merupakan sedekah. Kemudian pernah Rasulullah itu menyampaikan juga, menganjurkan supaya kita, atau ya kalau sahabat itu supaya berbuat baik kepada fakir, kepada orang miskin, karena mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, kekayaan apa yang mereka miliki ini? Maka Rasul menjawab, nanti di hari kiamat penduduk neraka itu, calon penduduk neraka itu duduk berbaris lah pokoknya. Kemudian ada ahli surga, penduduk surga itu berjalan di atas berjalan mereka, dan itu orang-orang miskin sedang berjalan. Maka salah seorang penduduk neraka itu kenal terus ngomong atau dicekik atau ini kan, wahai fulan, apa engkau nggak kenal aku? Aku dulu kamu pernah aku pernah memberimu air wudhu untukmu dan air minum untukmu. Apa kamu nggak kenal aku? Kemudian ini kenal ya, artinya tahu, oh iya, ini teringat loh. Maka dia pegang tangan ahli neraka itu, dia minta syafaat kepada Allah SWT, ya Allah, orang ini pernah berbuat kebaikan kepada hamba, kepada saya. Maka syafaat ini diterima oleh Allah SWT. Syafaat orang miskin tadi ini diterima oleh Allah SWT. Jadi jangan kita menganggap remeh orang miskin, jangan kita menganggap remeh kebaikan, walaupun sekecil apa. Itu merupakan suatu sedekah, nilainya sedekah ya. Jadi Rasulullah juga mengingatkan, perbanyaklah mengingat orang-orang yang fakir, berbuat baik kepada mereka, memberi itu kebaikan. Jadi sedulur, selalulah berbuat baik semampu kita. Kita tidak mampu berbuat baik dengan kebendaan, ya dengan tingkah atau dengan adat, dengan perilaku. Jangan bermuka masam, selalu senyum dengan orang lain, karena ini merupakan suatu kebaikan, walaupun kecil tapi itu bernilai di sisi Allah SWT. Demikian sedulur, jalan kita ke kebun binatang. Semoga sedulur semua terhibur, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.